Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita awali ngaji kita pada hari Quran. Kita kirim doa sekaligus kepada para guru-guru kita, kepada keluarga kita semua. Semoga mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah, kesalahannya diampuni oleh Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. Khususan ila sultanil awliya Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, wa khususan ila murabbi ruhi wa syekh ila al-maghfirah Kiai Abdul Rahab, wa ila jami'i muallimina wa asatidina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شهد لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Kita lanjutkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wal maqalatu sadisatu wath thalathun. Maqalah ke-36. Betul? Nggih. Ya. Wal maqalatu sadisatu wath thalathun. Maqalah yang ke-36. Al-Luqman Al-Hakim, dari Luqman Al-Hakim. Annahu qol, setuhune Luqman iku dawuh li ibnihi, kepada putranya. Jadi Luqman Al-Hakim ini menasehatkan kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, anakku, innan nasa salasatu athlasin, bahwa sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Dalam diri umat manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu terdiri dari thuluthun lillah, wa thuluthun li nafsih, wa thuluthun lidud. Thuluth, sepertiga, lillah, untuk Allah, wa thuluthun li nafsih, sepertiga darinya itu untuk dirinya sendiri, wa thuluthun lidud, dan sepertiga yang lain adalah untuk hewan yang melata. Fa amma ma huwa lillahi faruhu, fa amma ma huwa lillah, adapun apa yang diperuntukkan untuk Allah, lillah, dari manusia itu sepertiga adalah faruhu, maka itu adalah ruhnya. Jadi ruh kita itu adalah untuk Allah, kembalinya kepada Allah. Fahuwa, maknanya adalah raji'un lillahi ta'ala. Ruh itu raji', ruh itu kembali kepada Allah Ta'ala. Wa amma, lan ana pun utawi ma huwa li nafsi, barang kang utawi ma iku tetep krana awake dhewe, li nafsihi, adapun yang untuk dirinya sendiri, fa amaluh, ini menika adalah amal bagi dirinya. Jadi sepertiga yang lain selain sepertiga bagian yang kedua itu adalah untuk dirinya sendiri.
Apa itu yang untuk dirinya sendiri? Fahuwa raji'un li nafsi, yaitu hal yang kembali untuk diri manusia itu sendiri. Bin naf'i wal idrar. Bin naf'i kelawan manfaat, wal idrar utawa ingkang melaratake atau yang memudaratkan kepada kita. Wa amma ma huwa liddud, adapun yang diperuntukkan hewan melata adalah fajismu, maka itu adalah jasadnya. Fahuwa makulun, jism itu atau tubuh kita makulun akan dimakan oleh adud, oleh hewan yang melata. Jadi manusia itu dibagi menjadi 3. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita itu hanya untuk Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, hanya kepadanya Allah itu kita kembali. Jadi kita ini sebagai manusia dibagi menjadi 3 bagian dalam diri kita ini. Sepertiga bagian yang pertama adalah untuk Allah. Apa itu? Roh. Roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian ada kasus tidak dikuburkan, itu bagaimana? Misalnya, atau ada orang yang terbakar, itu bagaimana? Hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, faruhuhu lillah, ruhnya kembali kepada Allah. Adapun amalnya kembali untuk dirinya sendiri. Jadi itu sudah sering kita dengarkan bahwa Allah tidak butuh, Allah tidak perlu dengan amal perbuatan kita. Mau sampean sembahyang utawa gak sembahyang, iku sing rugi kita sendiri. Mau kita melakukan maksiat, mau tidak melakukan maksiat, yang untung pun kita sendiri. Jadi tidak ada hubungannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau mukmin silakan. Yang mau kufur silakan. Jadi tidak rugi ketika orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dan Allah pun juga tidak beruntung jika ada orang yang semuanya itu menyembah kepada Allah. Tapi amal soleh itu kembalinya linafsih, kembali kepada diri kita sendiri. Karena di dunia ini adalah tempat untuk beramal. Jadi ya apa caranya kita semua itu ya beramal. Karena agama itu hanya dilakukan ketika kita berada di dunia. Ketika kita nanti sudah meninggal dunia, di akhirat nanti sudah tidak butuh sholat. Tidak ada lagi perintah puasa. Tidak ada lagi perintah zakat. Nah, semuanya itu adalah kita kerjakan di dunia ini. Oleh sebab itu, maka ayo, mumpung sampean masih belajar, nah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belajar itu riyadhah, ngeriadhoi, mosoi, atau tirakat untuk diri. Jadi wong belajar, wong mondok, itu mesti sorong. Karena tirakat. Hakikate wong lek tirakat nang pondok, lek mari metu teko pondok, urip nang alam, urip nang kehidupan keseharian itu jadi enak. Begitu juga ketika kita hidup di dunia, ketika kita beramal soleh, maka harapannya adalah kita
ngunduh apa yang telah kita tanam selama kita hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, sepertiga yang ketiga dalam diri kita ini adalah wa amma ma huwa lidud. Ada dalam bagian tubuh kita atau ada dalam diri kita itu yang tidak manfaat untuk Allah, tidak manfaat untuk diri kita sendiri kalau kita meninggalkan. Sak ganteng-gantenge ya apa, sak ayu-ayune ya apa, sak gagah-gagahe ya apa, sak putih-putihne ya apa, itu hanya diperuntukkan untuk adud, hewan melata. Hewan melata itu macam-macam. Ya ono cacing, ya ono kalajengking, ya ono macam-macam lah. Jadi jisim kita atau jasad kita ini sing guagak, sing irunge mewancung, sing bibirnya sigar jambe, atau apapun wis rupanya luar biasa, cantiknya, itu semua nanti tidak ada manfaat. Semuanya akan hancur, akan dimakan oleh hewan-hewan melata itu. Illa kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sing jasate itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penjelasan makalah ke-36. Wal maqalatus sabi'atu watsalasun, adapun makalah yang ke-37 an Ali karramallahu wajhah, dari sahabat Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhoinya, annahu qol, sesungguhnya Sayyidina Ali itu berkata, salasun, ada 3 hal, yazidna fil hifdi, yang bisa menambah fil hifdi, yaitu hafalan, dalam menghafal. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, fid dhihni, maknanya adalah nang ati. Jadi hafal itu tidak cukup hanya hafal di akal, tapi fid dhihni, ing dalam ati, di dalam hati. Jadi ada orang itu hafal, tapi hafalnya hanya cukup di otaknya saja, tidak masuk ke dalam hati. Itu masih belum mandes. Ya apa? Wong sing hafal sampai mlebu nang jero ati, contoh-contohnya wong sing hafal iku turu isok mimpi maca Quran. Ini misalnya dalam hal konteks menghafal Al-Quran. Ada orang mimpi baca Al-Quran, hafalan, deres, bahkan bangun dari tidurnya itu dia hafal. Itu namanya hafal sing. Tapi ada orang yang hafal tapi mungkin dibuat tidur, bangun tidur sudah lupa lagi. Nah, ini masih belum tingkat yang luar biasa. Jadi yang dimaksud di dalam makalah ke-37 ini ada 3 hal. Ada 3 perihal yang menyebabkan membantu seseorang itu bisa hafalnya sampai masuk nang ati. Hafalnya sampai mandes nang ati. Jadi benar-benar hafal. Apa itu? Di sini dijelaskan ada tambahannya wayudhibnal bulgham, dan juga menghilangkan al-bulgham. Bulgham itu riak, lendir di tenggorokan kita. Apa itu? Wa huwa ahadut tabai'il arba'ah, yaitu salah satu daripada 4 perkara. Wahya al-bulgham, yaitu riya, wadam, darah, wasawat, yaitu ireng, wasafra, dan kuning. Jadi ada 3 hal yang bisa menyebabkan orang itu menambah hafalannya, sekaligus juga menghilangkan riya, menghilangkan lendir dalam dirinya. Apa itu? 3 hal tersebut adalah as-siwaku, siwak, was-saumu, puasa, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Sudah 3 pedoman ini. Kita siwak, puasa, qiraatul Quran. Siwak ini ternyata bukan hanya untuk kesucian,
tidak hanya untuk kebersihan, tidak hanya untuk kesunahan, tapi siwak ini juga ada wasilah untuk mempermudah seseorang hafal. Makanya disunnahkan sebelum sholat siwak, sebelum khotbah siwak, sebelum ngaji siwakan, sebelum hal-hal yang baik itu disunnahkan untuk melakukan atau bersiwak. Pak, saya tidak bawa siwak. Ya boleh menggunakan apa yang kasar atau baju kita. Jadi sebelum sholat ya baju kita itu yang kasar kita gosokkan di gigi kita. Itu sunnah. Kenapa kok digandengkan menambah hafalan ini dengan menghilangkan riya? Jadi ternyata riya ini ada korelasinya. Wong sing riya itu biasanya identik dengan kurang sehat. Jadi orang yang terlalu banyak riya itu tidak baik. Ya, bahkan dijelaskan juga garai males. Ya, ketika kita ngomong kok rasanya itu ada riya, ada lendir di tenggorokan kita, kadang kita malas ngomong. Ya, tidak mau berkreasi, tidak mau ngomong. Nah, itu salah satunya adalah dengan bersiwak, puasa itu juga menjernihkan, ya, sumu tasihhu, puasa itu juga untuk menyehatkan, wa qiraatul Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai obat. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan kita, yang membantu kita untuk menghafal sampai mandes nang ati, dan juga menghilangkan riya yang ada dalam diri kita. Terus lanjut, wal maqalatu tsaminatu watsalasun. Maqalah yang ke-38. An Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Dari Ka'ab al-Ahbar ini diriwayatkan adalah seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Kenapa? Di sini dijelaskan. Aimal ja'al ulama, Ka'ab al-Ahbar itu adalah tempat ngungsine, tegese nggon ngungsine al ulama minal yahud, ulama wong alime minal yahud, orang-orang Yahudi. Jadi ada namanya Ka'ab al-Ahbar ini, jujukannya kalau zaman sekarang ya wali nih, atau mufti nih, wong alime, kiai nih, poro kiai. Nah itu jadi hadratus syekhnya. Hadratus syekhnya orang Yahudi pada saat itu. Aslama fi zamani Sayyidina Umar bin al-Khattab. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini aslam, masuk ke agama Islam fi zamani Sayyidina, pada saat zamannya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, pada saat zaman kekhalifahan Umar bin al-Khattab. Jadi orang yang menangi sahabat itu disebut sebagai apa? Tabi'in. Kalau ada orang menangi zaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah disebut sebagai sahabat. Tapi wong menangi zaman Kanjeng Nabi tapi tidak beriman, apakah disebut sebagai sahabat? Betul. Ya, tidak. Jadi contohnya Abu Jahal, Abu Lahab menangi bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka disebut bukan sebagai sahabat. Ya, di sini Ka'ab al-Ahbar ini menjelaskan al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Al-husun utawi piro-piro benteng lil mu'min, bagi orang-orang mukmin, minasyaiton, daripada syaitan ini ada thalathun, ada 3 hal. Jadi ada 3 hal yang membentengi kita daripada syaitan. Minal khisali, kang tetap saking piro-piro perkara, yaitu ada beberapa perkara atau 3 perkara. Apa itu dijelaskan? Ai allati tamna'ul mu'minin, yang menghalangkan bagi orang mukmin itu, wa tahfadhuhum, dan menjaga mereka, minasyaiton, daripada syaitan. Apa itu? Salatun, ada 3 hal. Wal hisnu, yang dimaksud dengan benteng di sini adalah huwal makan,
Al-makanul murtafi adalah tempat yang tinggi, alladzi yamna'ul adu, yang tempat itu menghalangi atau mencegah musuh. Wal hisnu, adapun benteng itu juga, wal hisnu aidan, benteng itu juga dimaknai sebagai as-silah, pedang, ya, gaman, pedang, kama fil asas, sebagaimana dijelaskan dalam asas itu. Apa saja 3 perihal benteng bagi umat Islam untuk terhindar dari godaan setan itu? Apa saja? Yang pertama adalah al-masjid hisnun. Masjid itu adalah benteng. Kenapa kok masjid itu disebut sebagai benteng? Li'annahu, karena sesungguhnya masjid itu mahallu, tempat adzakirin, tempat orang-orang melakukan zikir, mengingat kepada Allah, wal malaikah, dan para malaikat. Jadi masjid itu bisa disebut sebagai benteng bagi orang mukmin, benteng dari syaitan, karena masjid itu adalah tempat orang-orang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, adzakirin, orang-orang yang mengingat Allah, dan para malaikat. Wa dzikrullah, adapun zikir kepada Allah, kalau tadi masjidnya tempat untuk berzikirnya, yang kedua adalah zikirnya sendiri, zikirnya itu sendiri adalah hisnun, yaitu benteng bagi orang yang membaca zikir itu. La siyama la haula wala quwata illa billah. Ya, terutama ketika kita membaca wirid. Nah, ini bisa kita jadikan wiridan, ya. Kita bisa jadikan zikir yang istiqomah. Apa itu membaca la haula wala quwata illa billah? Fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu yanqaid. Yanqaid apa? Maknanya mengkeret, wedi. Apa ya? Mengkeret itu bahasa Indonesianya apa, Nak? Hisut. Ya, mengkeret, takut. Ya. Yakhtafi, atau dia menyamar. Jadi dia tidak mau menampakkan, tidak mau terlihat gagah. Wa yata'akhkhar, bahkan mundur, terperanjak, mundur. Idza sami'a, ketika setan itu mendengarkan zikrullah ta'ala, mendengarkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita zikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau la haula wala quwata illa billahil azim. Iblis yang kuat itu mengkeret. Iblis yang gagah itu nyamar. Dia terperanjak bahkan sampai mundur. Wa yata'akhkhar, dia mundur. Jadi langkahnya mundur karena takut dengan zikir kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an itu juga hisnun, sebagai benteng bagi kita. Ya, selain zikir, maca Al-Qur'an iku ya iso digawe benteng awak dhewe. Ya, misalnya sampean iku wis gak usah neko-neko, gak usah njaluk ijazah nang ndi-ndi, pokoke ijazahe Quran tok, sing digawe zikir Quran tok ada. Jadi diwaca Quran iku digawe zikir wis. Wa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi dia itu terus ingat kepada Allah, bahkan zikir, bahkan murojaah. Bagi orang-orang yang hafal Quran itu murojaah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, pada saat dia berdiri, pada saat dia beraktivitas, au qu'udan, pada saat dia duduk, au ala qulubihim, au ala junubihim, bahkan dalam kondisi junub, ya, kondisi hadas besar, dia pun masih mengingat Allah. Ya, kalau perempuan-perempuan yang hafizah itu meskipun haid tetap murojaah. Itu digawe zikir. Itu adalah hisnun. Qiraatul Quran itu adalah hisnun, sebagai benteng bagi seseorang. La siyama, begitu juga. Sebentar ya, ini ada gangguan mati lampu kayaknya.